Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratil mutaramin, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, segenap bapak ibu dan guru SMA Maryam yang saat ini bisa hadir, dan semua siswa siswi SMA Maryam kelas 10, 11, 12 yang dirahmati, yang disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehat semuanya? Tidak ngantuk? Masih hidup? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mari kita awali dengan membaca doa tolabul ilmi. Moga-moga ilmu yang kita pelajari saat ini, kemarin, dan yang akan datang menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah, menjadi ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Baik, materi kita kali ini khusus karena nanti malam ada gerhana bulan, tepatnya jam 6 sampai kurang lebih jam 8 malam. Itu nanti jika di musola masjid terdekat kalian semuanya ada mengadakan sholat gerhana bulan, baiknya diikuti, jangan sampai tidak. Iman sunnah muakkad hukumnya. Oke. Judul kita kali ini adalah terkait dengan sholat gerhana bulan dan matahari. Judulnya itu, sholat gerhana bulan dan matahari beserta tata caranya. Beserta tata caranya. Loh Pak, kenapa Pak kok ada gerhana bulan, gerhana matahari? Apa enggak gerhana bulan, gerhana matahari itu punya masalah-masalah yang besar? Apalagi katanya orang-orang Jawa itu berarti bulane dipangan betoro kolo atau buto ijo. Jadi ini seperti itu. Apakah benar Pak? Katanya orang-orang yang di Cina bahwa ketika gerhana matahari atau gerhana bulan itu adalah ada yang makan, katanya gitu. Kalau di Jepang itu ada racun yang disebarkan sehingga waktu itu silakan semua makanan sumur-sumur ditutupi. Kalau di Indonesia ada tadi itu buto ijo, betoro kolo, sehingga rame-rame waktu itu ada yang mukul kentongan, nong itu. Bahkan beberapa tempat orang yang bangun rumah itu sampai takut, khawatir rumahnya ndak jadi, soalnya dipangan buto ijo. Ono keyakinan. Loh, apakah bisa terjadi? Nek diyakini ya terjadi. Ana indadonni abdibi. Saya tergantung prasangka hambaku kepadaku. Nek nyongkone elek, ya kedadine elek. Nek nyongkone apik, dadine apik. Maka jangan suudzon, prasangka buruk.
harus husnudzon. Semuanya adalah atas takdiri Gusti Allah. Di zaman Kanjeng Nabi adanya gerhana bulan, gerhana matahari itu kan karena meninggalnya putranya Nabi Muhammad SAW yang bernama Ibrahim. Apakah betul? Kebetulan saja waktu itu putranya Nabi Muhammad SAW yaitu yang bernama Ibrahim itu meninggal dunia, tapi bukan karena itu, kebetulan saja. Jadi bukan karena itu, kebetulan. Kalau kita kemudian meyakini itu ya salah. Padahal Gusti Allah menyampaikan dalam surat Al-Fussilat ayat 37 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Allah sing guring Allah salik guring Sarah. Artinya sebagian tanda-tanda kebesaran Allah SWT adalah adanya malam, adanya siang, matahari dan bulan. Jangan kalian bersujud pada matahari dan jangan pula pada bulan, tapi bersujudlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Yang menciptakan semua itu, malam, siang, matahari, bulan. Jika kamu hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka adanya gerhana matahari, gerhana bulan adalah karena menunjukkan kehebatan Gusti Allah, bentuk kebesaran Gusti Allah, bahwa sing asline bunder ser baik matahari ataupun bulan iso dadi setengah, dadi cilik, bulan sabit sampai tidak kelihatan. Itu menunjukkan Gusti Allah maha hebat. Cuma masalahnya kalau sering-sering gerhana bulan, sering-sering gerhana matahari, itu menunjukkan berarti kiamat tambah jeder, malah dekat. Maka ketika adanya gerhana bulan, gerhana matahari, yang kita lakukan adalah dua hal. Satu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saat ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidup. Ya, sekaligus muhasabah. Oh, jangan-jangan nang cepet kiamat. Maka persiapan, perbanyak istighfar nang Gusti Allah. Sing pacaran nanti pisah, dibedot. Ya, jangan diteruskan. Garai cepet ngundang murkane Gusti Allah. Sing pacaran. Seringkali sampaikan pacaran iku pinter gak dadi pacar, gak pinter dadi bojo. Ya, pinter dadi pacar. Dan ketika pacaran kuwabe ketok ayu, kuwabe ketok ganteng. Senajan androng nosuwal untune ketok wal irunge tumpesu wal wajahe elek kuwabe dadi ketok ganteng, ketok ayu. Soale direwangi setan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ojo kuatir, wis pokoknya sekolah sing tenanan, ngaji sing tenanan, ojo kuatir. Pasti sing lanang bojone itu. Sing wedok bojone lanang. Dan jangan khawatir, insya Allah ganteng jobo jero, ayu jobo jero. Pokoknya kudu ngaji tenanan. Sing lanang ini ya, kok pinter le jajal wedok sapa mesti kecantol. Nek pinter, wis gak pinter, sekolah ya turu tok. Terus ya rambutnya daul-daul gak disureni le. Sapa sing gelem karo model lanang seperti itu? Maka kalau pengin hebat, kelihatan bermartabat, ya harus seperti itu. Loh, bagaimana Pak Ulum dulu? Loh, Pak Ulum dulu termasuk jadi laki-laki idaman. Iya, banyak yang mengejar.
Karena disik gak wani pacaran, ada berani semeneng gitu. Oke, itu informasi. Nah, sekarang bagaimana Pak tata cara sholat gerhana bulan dan matahari? Silakan tulis. Tata cara sholat gerhana bulan dan matahari. Pertama membaca niat. Tuh, membaca niat. Niatnya bagaimana Pak? Usolli sunnatal khusufi raq'ataini imaman, kalau jadi imam, makmuman, kalau jadi makmum, lillahi ta'ala. Kalau gerhana bulan pakai kha, kalau gerhana matahari pakai kaf. Jadi kalau gerhana bulan usolli sunnatal khusufi raq'ataini makmuman lillahi ta'ala. Ya, kalau gerhana matahari usolli sunnatal kusuf raq'ataini makmuman lillahi ta'ala. Kudu jelas, ojo gak jelas ngunang usolli sunnatal khusuf roke ngateni, jangan. Gak jelas. Makmuman, ya kalau makmum, imaman, ya imaman. Ono guyonane koncone jenenge apa namanya? Man. Kebetulan man siapa gitu ya. Man siapa? Terus ketika diajak untuk latihan sholat dibaturno usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin makmuman, ngono dibaturno. Wih, makmum dhewe kok makmuman. Itu biarane. Nah, bahasa Indonesia bagaimana? Saya niat sholat gerhana bulan dadi makmum 2 rakaat dadi makmum karena Allah Ta'ala. Kalau dadi makmum, kalau imam ya imam. Oke, yang pertama baca niat. Tidak harus bahasa Arab, bahasa Indonesia juga boleh. Yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Yang membaca doa iftitah itu ya. Yang kabiro ya silakan kabiro, yang Allah mabait baini ya silakan mabait baini. Dilanjut apa Pak? Membaca ta'awud dan suratul Fatihah. Ya, membaca ta'awud dan suratul Fatihah. Itu yang kedua. Oke, sudah? Oke. Jadi yang kedua takbiratul ihram, dilanjut membaca ta'awud dan suratul Fatihah. Boleh pakai iftitah. Bagaimana kalau tidak? Ya tidak apa-apa, sunnah. Yang ketiga, setelah itu baca surat panjang. Ya, seperti Al-Baqarah nek kuat. Kalau enggak ya pokoknya sehafalnya. Nek iso antar rokaat dengan rokaat yang lainnya tentunya lebih panjang rokaat yang pertama. Ya, rokaat yang pertama lebih panjang daripada rokaat yang kedua dan seterusnya. Dibaca dengan lantang kalau jadi imam. Kalau saya sendiri bagaimana? Ya tentunya tidak pakai khutbah. Ya, tidak pakai khutbah, sholat dewi ya 2 rakaat. Oke. Yang keempat, ruku dengan membaca tasbih. Tasbih ini boleh baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, boleh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwata illa billahil azim juga boleh. Jadi pokoknya bacaan tasbih. Silakan yang bisanya apa, yang sehafalnya apa. Yang kelima, masih lanjutan tadi ya. Dianjurkan memanjangkan ruku. Dianjurkan memanjangkan ruku dengan membaca tasbih 100 kali. Ini kuat. Ya, ini kuat. Nah, masih nomor lanjutan tadi. Ya, nomor 4. Dianjurkan memanjangkan ruku. Jadi kan ruku dengan baca tasbih. Dianjurkan memanjangkan ruku kalau kuat 100 kali. Kalau tidak kuat ya sekuatnya. Nih. Yang ke-5 ya. Kemudian bangkit tadi iktidal berarti
tapi tidak membaca doa i'tidal, melainkan baca surah Al-Fatihah, melainkan membaca surah Al-Fatihah disambung dengan surat pendek. Jadi tadi mungkin surat yang agak panjang, terus kemudian ruku, i'tidal, kemudian baca Fatihah dan surat. Nanti kita praktekkan insya Allah. Yang ke-6, ya, rukuk lagi dengan membaca tasbih sekuatnya, atau kira-kira imamnya bacanya berapa kali kok masih lama moco maneh. Memang disunahkan membaca tasbih rodo akeh. Kalau tadi kira-kira ruku yang pertama baca 100, maka ruku yang kedua baca 80. Dik kuat. Yang berikutnya, kemudian bangkit dan membaca doa i'tidal. Kemudian bangkit dan membaca doa i'tidal nomor 7. Ya, nomor 7. Kemudian bangkit dan membaca doa i'tidal. Subhana rabbiyya sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu dan seterusnya. Yang ke-8, sujud dengan membaca tasbih. Sujud dengan membaca tasbih sekuatnya atau semampunya, atau ketika imam itu membacanya rodok suwi ya melok terus. Kok imamnya gak ngadeg-ngadeg, gak itidal, gak segera beranjak dari tempatnya, ya baca terus. Dilalah tiba imam kan, alhamdulillah, ya mojot terus. Ya nemen kalau ada imam ngantuk nemen. Bagaimana kalau imamnya meninggal ya diganti. Semama ada imam meninggal ya diganti. Diganti siapa yang di belakangnya dan orangnya disingkirkan. Dipindah tempat saat mau disingkirkan. Oke. Yang ke-8, ke-9, duduk di antara dua sujud. Tadi sujud ya dengan baca tasbih. Kemudian yang ke-9, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud seperti biasa. Baca doa apa ya? Rabbi firli dan seterusnya itu, warhamni wajburni. Kemudian yang ke-10, sujud kedua dengan membaca tasbih sama. Kalau sujud yang pertama baca 100 perkiraan, maka sujud kedua baca 80. Nek kuat. Kalau dilongi lagi ya kira-kira pokoknya sujud pertama rodok suwe didi, sujud kedua rodok disedikitkan. Dikira-kira sendiri. Atau paling enak pokoknya melo imam. Imame rukuk ya melo rukuk. Imame sujud melo sujud. Makanya para imam harus belajar. 11. Duduk istirahat atau duduk sejenak sebelum bangkit mengerjakan rakaat kedua. Ya kalau bisa. Tapi kalaupun langsung berdiri ya tak apa-apa. Jadi duduk dulu karena mungkin tadi kan panjangan ya, ambekan istilahnya. Sakno langsung getno kan sakno. Maka boleh duduk dulu, boleh langsung berdiri. Kembali lagi tergantung nanti kita ikut imam. Paling enak makmum itu enak. Maksudnya enak itu nanti bisa duduk dulu. Toh imam kira-kira masih berdiri. Masih berdiri yang kira-kira kita masih bisa untuk melaksanakan itu. Melaksanakan untuk berdiri menyusul imam. Yang ke-12, ya, bangkit dari duduk lalu mengerjakan rakaat kedua dengan gerakan yang sama seperti rakaat pertama. Kita ulang lagi, bangkit dari duduk kemudian mengerjakan rakaat kedua dengan gerakan yang sama seperti rakaat pertama. Jadi teknisnya sudah sama seterusnya. Setelah itu mengucapkan
mengucapkan salam. Jadi kalau contohnya seperti ini, saya contohkan yang 1 rakaat, nanti rakaat kedua otomatis sama. Perhatikan. Jadi pokoknya nanti sholatnya itu ikuti imamnya gerakan kayak apa diikuti aja. Yang jelas kalau jadi makmum ya nanti sholatnya makmuman. Usolli sunnatal khusuf, karena nanti gerhana bulan pakai kho bukan pakai kaf. Usolli sunnatal khusuf kho. Usolli sunnatal khusuf rakaataini makmuman li ta'ala. Dan imam mengumandangkan Allahu Akbar, baca Fatihah, kemudian baca surat yang agak panjang. Setelah itu kemudian imam atau kita sholat seterusnya yaitu berupa ruku. Allahu Akbar. Seperti biasa rukunya, seperti biasa. Adapun sami Allah juga sama. Nah, ketika ruku ini baca doa al-tasbih yang agak panjang. Setelah itu sami Allah liman hamidah, langsung sedekap lagi. Baca Fatihah, baca surat, kemudian ruku Allahu Akbar. Baru ini i'tidal betulan, sami Allah liman hamidah, diteruskan dengan sujud, kemudian duduk, sujud, berdiri lagi 2 rakaat. Sehingga di dalam sholat sunnah khusuf atau gerhana bulan 2 rakaat, rukunya ada 4, ya, rukunya ada 4, sholatnya 2 rakaat, sujudnya juga ada 4. Nanti sujudnya 4, rukunya 4. 1 rakaatnya ada 2 ruku dan 2 sujud. Kalau sujud tidak ada masalah. Yang jelas, lebih jelasnya dan lebih nyamannya, pokoknya di sekitar kalian semuanya ada yang melaksanakan sholat khusuf, baik di masjid atau musola terdekat, baiknya diikuti. Dan anjuran yang pas demikian. Ojo mok ketika ada gerhana bulan, gerhana matahari, niru orang barat. Bagaimana Pak? Selfie, krek gitu kan, dan diupdate status. Tidak, umat Islam harus mencontoh Kanjeng Nabi. Bagaimana? Sholat gerhana bulan, sholat gerhana matahari. Ini orang barat, ya tadi itu cekrek tadi itu sudah selesai diupload, dikomentari, nggak usah melaksanakan ritual spiritual berupa sholat. Itulah yang salah. Yang benar, langsung laksanakan sholat gerhana bulan atau gerhana matahari. Kalau masih bingung, silakan nanti malam diikuti di tempat-tempat terdekat yang dilaksanakan ibadah gerhana bulan. Jika sholat sendiri mandiri boleh tanpa khutbah. Kalau pakai khutbah, sopo sing mau khutbahi? Saudara-saudara gak ngomongi. Ini lucu dong. Maka kalau sholat sendiri cukup hanya sholat 2 rakaat tadi tenisnya tanpa khutbah. Kalau berjamaah khutbah. Isinya apa? Menceritakan, menjelaskan tentang kehebatan, kebesaran Gusti Allah. Adanya gerhana bulan, ada gerhana matahari, dan disampaikan bukan karena mati, wafatnya seseorang, bukan karena dimakan betorokolo, buto ijo, dan macam-macam. Tapi itu menunjukkan kehebatan, kebesaran Gusti Allah. Dan itu kita harus menunjukkan keimanan, wallahu a'lam. Moga-moga menjadi ilmu yang bermanfaat, jadi ilmu yang barokah, dan mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca al-asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. كلام قديم لا يمل سماعه، جاء عن قول وفعل ونية، به أستغفر من كل داء، ونور دليل قلبي عند جهلي وحيرتي، فيا ربي متعني بسر حروفه ونور قلبي وسمعي ومقلتي. كفرة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.